selalu baik di dalam hidup kita, amin. Amin. Kita mau menyatakan syukur kita karena kebaikannya dan kasihnya kepada setiap kita. Bersama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian kepada Tuhan lebih lagi sebab Dia Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa di dalam hidup. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk ke dalam penyembahan.
ada. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan untuk siang hari ini. Biarlah kami Tuhan mau selalu merenungkan akan kebaikan-Mu. Biarlah kami mau selalu merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah hidup dan berkuasa di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah Engkau yang menjamah setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menyatakan kuasa-Mu, kehendak-Mu bagi setiap kami. Engkau memberkati ya Tuhan yang Engkau menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Saya mau ajak saudara mendeklarasikan saya diberkati. Amin. Saya diberkati. Nah, amin. Satu paling keras nih, paling diberkati. Oke, siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan saudara. Judul pada siang hari ini adalah, kalau bahasa Inggrisnya The Symphony of Grace. Kalau di bahasa Indonesiain saudara, simfoni dari kasih karunia. Kalau kita dengan kata-kata simfoni, kira-kira apa yang di benak saudara? Simfoni. Ayo. Kaitannya apa? Lagu, benar. Ada lagi saudara? Ada yang punya pendapat lain? Rangkaian. Rangkaian apa bro? Anak IKA aja nih, pasti tahu nih. Ayo, silakan. Musik teori. Sejarah musik. Rangkaian bentuk musik seperti orkestra. Benar. Jadi simfoni itu pada zaman dulu itu merupakan salah satu bentuk komposisi orkestra yang paling sering dikomposisikan atau dirangkai atau juga diciptakan oleh komposer-komposer atau pencipta lagu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang kata simfoni ini lebih ke arah paduan dari antara beberapa alat musik yang berpadu menjadi sebuah alunan musik yang indah. Nah makanya kalau misalnya kita lihat saudara bagaimana dalam sebuah, kalau sekarang sih udah nggak umum ya, apalagi di gereja-gereja karena mereka kan pakai yang namanya apa sih namanya in ears. Jadi mereka tuh bisa dengar panduan. Tapi zaman dulu saudara pernah dengar nggak yang namanya dirijen yang kayak begini? Nah itu biasanya mereka yang memimpin. Kenapa? Supaya semua orang itu bisa terfokus sama dia dan mengerti kapan harus dimulai dan kapan harus selesai. Nah, kita akan membahas firman Tuhan mengenai hal ini saudara. Saya akan mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan. Kenapa sih kita bahas ini? Saya akan kasih tahu. Karena kehidupan kita, kekristenan itu diilustrasikan saudara sebagai sebuah simfoni. Nah, apa yang dimaksud dengan itu? Artinya begini saudara. Yang pertama, dalam sebuah simfoni yang pada umumnya mereka memiliki yang namanya dirijen, benar nggak saudara? Atau seseorang yang mengatur dan juga yang mengarahkan. Bagaimana mereka harus memulai, kapan harus makin keras, kapan harus makin lembut, kapan harus makin cepat, atau kapan harus makin lambat musik tersebut. Nah di sini saudara peranan Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah sebagai dirigennya, benar nggak saudara? Sebagai orang yang mengatur dalam kehidupan kita. Ayatnya di mana saudara? Ayatnya ada di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Di sini kita berbicara mengenai bagian Tuhan, oke? Dirijen gitu. Seseorang yang memimpin, entah itu orkestra, paduan suara gitu, ataupun grup musik lainnya. Nah firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak akan sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Firman Tuhan berkata Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Lagu ini sering dinyanyiin ya saudara ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Di sini berbicara bagaimana posisi Tuhan itu adalah orang yang mengatur. Benar ya, menetapkan dan mengatur setiap langkah orang-orang benar. Setiap langkah orang-orang yang percaya. Saudara dan saya memiliki bagian yang berbeda, sama seperti kalau tadi dibilang sama Iren itu katanya sebuah orkestra. Orkestra itu nggak cuma satu alat musik saudara. Ada yang namanya alat musik tiup kayak flute, misalnya alat musik gesek, misalnya violin, viola, cello, kontrabas. Dan banyak jenis alat musik. Sama seperti saudara lihat ini, alat musik ini nggak mempunyai fungsi yang sama. Benar nggak saudara? Saudara niup ini sampai bibirnya doer nggak bakal bunyi saudara. Kenapa? Karena ini bukan alat musik tiup. Tapi ini ditiup bunyi. Nah, masing-masing ini memiliki fungsi yang berbeda. Seorang arranger atau seorang komposer itu memiliki wewenang untuk membuat tulisan, mereka harus melakukan apa aja. Benar ya saudara ya? Nah, dalam kehidupan kita Tuhan itu sama seperti itu. Tuhan yang memiliki wewenang apa yang harus kita lakukan. Makanya saudara kalau lihat firman Tuhan itu menggambarkan kita itu sebagai tubuhnya Kristus. Benar nggak? Ini analogi yang mirip serupa. Kenapa? Karena masing-masing anggota tubuh ini tidak memiliki fungsi yang sama saudara. Kalau mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar. Makanya firman Tuhan berkata kalau misalnya semua orang itu memiliki fungsi yang sama sebagai mata, siapakah yang akan mendengar? Di sini sama saudara, Tuhan ini menciptakan kita dengan berbagai macam kemampuan yang berbeda, benar nggak saudara? Dengan talenta yang berbeda, dengan namanya gift atau pemberian yang berbeda-beda. Gunanya apa saudara? Sama seperti orkestra saudara. Gunanya supaya masing-masing kita memiliki peranan yang berbeda untuk saling melengkapi. Nah, kita akan lanjut saudara. Ayat yang kedua, di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kalau tadi firman Tuhan menyatakan Tuhan yang menetapkan. Sekarang firman Tuhan menyatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara bisa lihat di firman Tuhan bahwa salah satu identitas dari Tuhan itu adalah Allah adalah kasih. Bahkan kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan menggambarkan karena begitu besar kasih Allah, Allah memberikan anaknya yang tunggal. Berarti saudara, dia ini memiliki rancangan. Dan kalau kita lihat seperti orang yang memiliki kemampuan, karena kan firman Tuhan menyatakan tidak ada orang yang memiliki hikmat seperti itu Tuhan. Tuhan memiliki segala hikmat dan dia merencanakan sesuatu yang baik. Makanya firman Tuhan berkata seperti ini, dia mengetahui rancangan. Dan kalau misalnya dia ini adalah seorang katakanlah komposer atau arranger gitu, dia pasti ingin membuat sesuatu yang baik, benar nggak saudara? Katakanlah saya ini pengen membuat sebuah aransemen, saya nggak pengen membuat aransemen yang akan memalukan saya, benar nggak saudara? Saya akan membuat aransemen atau komposisi musik yang terdengar indah. Tuhan juga sama saudara, Tuhan ini mempunyai rancangan. Firman Tuhan menyatakan rancangan untuk setiap orang-orang yang percaya kepada dia. Rancangan setiap orang itu beda-beda saudara, tapi tujuannya cuma satu. Apa saudara? Memuliakan Tuhan. Makanya Tuhan ini mengetahui rancangan dan dia berkata seperti ini saudara. Memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kenapa? Ketika kita memiliki pengharapan di dalam dia, maka nama Tuhan dimuliakan. Nah, yang kedua saudara, kalau tadi kita berbicara sebagai orang yang depan ya, sebagai dirigennya. Nah, sekarang yang kedua kita akan berbicara mengenai instrumen atau alat-alat musik itu sendiri. Kehidupan kita ini digambarkan sebagai instrumen. Masing-masing kita memiliki porsi yang berbeda. Sama seperti kalau tadi saudara lihat di sini ya, Andrew main gitar. Terus Baca tadi main drum. Beda fungsinya, tetapi mereka menjadi kesatuan. Kita akan lihat saudara firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 4 sampai 6.
Roma 12 ayat 4 sampai 6. Dikatakan seperti ini. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun adalah banyak, adalah satu di dalam Kristus, tetapi tiap-tiap kita adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Menarik kenapa firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah tubuh, saudara. Karena tubuh itu merupakan satu kesatuan, saudara. Kalau mata doang bisa gak disebut tubuh, saudara? Gak bisa. Anggota tubuh iya, tapi gak bisa disebut tubuh. Nah, kalau saya main saksofon sendiri, bisa gak saya disebut orang sebagai simfoni? Gak bisa, saudara. Kenapa? Karena cuma solis. Kalau Andrew sendiri gak bisa, saudara. Tapi harus ada kesatuan. Nah, di sini firman Tuhan menyatakan, saudara, bagaimana kita ini satu tubuh banyak anggota. Kalau saudara lihat tadi ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 orang, saudara. Ada banyak dan termasuk singernya berapa jadinya? 8. Nah, tapi masing-masing memiliki peran yang berbeda. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan di sini menyatakan bahwa kita ini adalah satu dan Tuhan ini sebagai dirigen yang mengatur kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai instrumen atau alatnya Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata bahwa dia adalah, kalau misalnya saudara melihat firman Tuhan, kita itu bejana. Dan Tuhan jadi apanya, saudara? Penjunanya. Dia yang membentuk. Kenapa? Karena dia yang mengerti setiap kehidupan. Dia mengerti rencana yang dia miliki. Yang selanjutnya, saudara, kita akan lihat di dalam 1 Korintus 12. Ayat 12 sampai 14. Ini menegaskan dari apa yang kita baca di dalam kitab Roma. Karena sama seperti tubuh itu adalah satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu pun sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh, R-nya huruf besar, Roh Kudus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi dari banyak anggota. Hal yang menarik, firman Tuhan menyatakan, di sini dikatakan seperti ini, saudara. Kita dikatakan bahwa kita semua diberi minum oleh satu roh. Yaitu Roh Kudus. Kita semua diberi apa, saudara? Minum. Hal ini menegaskan mengenai apa yang Tuhan Yesus katakan ketika dia itu bertemu dengan perempuan Samaria. Masih ingat gak, saudara? Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria dan Tuhan Yesus berkata sama perempuan Samaria ini, berikanlah aku minum. Perempuan Samaria ini bertanya sama Tuhan Yesus, bagaimana mungkin kamu seorang Yahudi berbicara dengan saya, seorang Samaria? Karena pada zaman dahulu orang Yahudi dan Samaria itu tidak bergaul. Nah, Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Kalau kamu tahu siapa yang sedang berbicara kepada kamu, kamu sudah akan meminta kepadaku air hidup dan aku akan sudah memberikannya kepadamu. Tuhan menawarkan, sebab Tuhan bilang begini, kamu minum air itu dan kamu akan haus lagi. Tetapi ketika kamu minum air yang aku berikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Dan firman Tuhan juga berbicara bagaimana air itu akan menjadi mata air di dalam dirinya sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, ini, saudara, berbicara mengenai diberi minum oleh Roh Kudus. Kalau saudara lihat di sini firman Tuhan menyatakan, mereka juga dibaptis menjadi satu tubuh. Ketika kita dibaptis, saudara, kita mengumumkan bahwa kehidupan kita telah selesai. Maksudnya kehidupan apa, saudara? Kehidupan kedagingan kita, kehidupan lama kita.
Makanya firman Tuhan berkata bahwa kita dilahirkan kembali. Nah, firman Tuhan di sini menegaskan bagaimana kita menjadi satu tubuh dan diberi minum oleh Roh Kudus sehingga itu bisa menjadi mata air yang terpancar. Nah, kalau kita lihat di sini saudara, mata air ini terpancar keluar sehingga orang bisa menikmati hasil daripada mata air tersebut. Ini berkaitan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus bilang seperti ini, kalau Roh Kudus, yaitu air hidup itu, ada dalam kamu, maka kamu akan menerimaku kuasa untuk menjadi saksiku. Dan inilah yang dilakukan oleh Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2 di hari Pentakosta. Bagaimana mereka itu bisa menyaksikan akan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Yang selanjutnya saudara, kita akan melihat mengenai kasih karunia Tuhan adalah sebagai melodi utama. Nah, ayatnya di mana saudara? Ayatnya di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini berbicara mengenai pusat daripada kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan. Nanti setelah ini kita akan baca lagi ayat yang berbeda mengenai kasih karunia Tuhan. Tetapi di sini kita mau berbicara bagaimana pusat dari kehidupan kita atau kenapa kita bisa memperoleh keselamatan adalah karena kasih karunia. Dan ini adalah hal yang paling penting. Kalau saudara mendengarkan dalam sebuah band gitu ya katakanlah. Ketika ada yang namanya instrumental, tahu kan instrumental saudara, musik instrumental, istilahnya musik yang gak ada penyanyinya. Yang paling bisa melekat di kepala kita adalah bagian melodi yang saudara nyanyiin, benar gak saudara? Nah, ini merupakan hal yang paling penting dalam sebuah grup musik atau simfoni. Dan di sini firman Tuhan mau menyatakan bagaimana yang Tuhan katakan di sini adalah kasih karunia merupakan hal yang paling penting. Kenapa? Ketika kita hidup dari kasih karunia, kita bisa melimpahkan apa yang ada pada kita atau membagikan apa yang pada diri kita. Kalau saudara lihat dari kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, kita bisa melihat mereka saudara, karena kasih karunia Tuhan, mereka tuh dipilih dari berbagai golongan. Petrus sebelum dia mengikut Tuhan Yesus, dia jadi apa saudara? Ada yang tahu Petrus jadi apa? Simon? Penjala ikan. Matius? Pungut cukai. Ada orang yang berbeda-beda dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan. Bahkan Petrus sendiri waktu Tuhan Yesus pilih, ketika dia melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, bagaimana dia itu mencoba untuk menjala ikan semalam-malaman tapi tidak berhasil. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu, dan dia menebarkan sampai dia itu bisa mengambil 2 perahu ikan penuh. Dia bilang apa saudara? Ya Tuhan, menjauhlah dari padaku karena aku orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut, sebab aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Karena kasih karunia Tuhan ini merupakan hal yang paling penting dari latar belakang yang seorang nelayan yang dia menyadari bahwa dia ini gak layak. Dan di sini saudara, kehidupan kita dipilih untuk menjadi instrumen atau alatnya Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua saudara, kita akan melihat di 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata seperti ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus itu turun menaungi aku. Nah di sini saudara kita bisa melihat bagaimana
Tuhan ini menyatakan atas kasih karunia-Nya kita ini mendapatkan kekuatan. Cukuplah kasih karuniaku sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ketika orang memiliki kelemahan maka dia membutuhkan Tuhan. Benar gak saudara? Orang yang gak lemah itu gak membutuhkan. Orang yang membutuhkan pertolongan, kalau Tuhan Yesus bilang, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa supaya mereka mengalami pertobatan. Dan di sini saudara, firman Tuhan menyatakan cukuplah kasih karuniaku. Ketika kita memiliki kelemahan, kita memiliki ketergantungan sama Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu yang diberikan kepada kita, Tuhan Yesus bilang, yang akan membimbing kita dalam segala hal saudara. Mengajar kita dalam segala hal. Supaya kita memiliki ketergantungan kepada Dia. Beberapa waktu lampau saya pernah sharing saudara tentang bagaimana peran Roh Kudus itu seperti GPS. Ingat gak saudara? Dia yang mengarahkan. Ketika kita ini salah jalan, apa yang Tuhan lakukan? Membenarkan kita. Kalau saudara pakai GPS misalnya suruh belok kanan, saudara belok kiri dibilang apa? Recalculating. Benar kan? Dia akan mencoba membawa saudara terus ke jalan yang benar sampai kepada tujuan. Dan firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus ini yang akan menuntun kita dalam segala sesuatu sampai kita menerima kepenuhan Kristus. Nah, yang selanjutnya saudara, kita akan melihat bagaimana ketaatan kita merupakan bagian dari harmoni. Kalau tadi melodi, kalau sekarang harmoni. Kita akan lihat ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat 15 firman Tuhan menyatakan seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Firman Tuhan berkata bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dan Dia itu menyerahkan hidupnya buat kita. Amin saudara. Dan Tuhan berkata ketika kita ini mengasihi Tuhan, maka otomatis kita memiliki kerinduan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya Tuhan itu berkata, aku akan memberikan hati yang baru, hati yang lembut. Dan firman Tuhan berkata, inilah perjanjian yang akan aku buat dengan umatku. Aku akan menaruh perkataanku dalam hati mereka. Jadi firman Tuhan ini saudara akan dituliskan dalam hati kita supaya apa saudara? Supaya kita memiliki hati yang baru. Makanya firman Tuhan berkata, siapa berada di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu. Yang kedua saudara kita akan lihat di Mazmur 40 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Artinya apa saudara? Kita menyimpan perkataannya Tuhan. Ada sebuah lagu lama saudara yang berkaitan dengan firman Tuhan ini. Lagunya seperti ini. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku. Supaya jangan aku berdosa padamu. Pernah dengar saudara lagunya? Pertanyaannya, apa sih yang kita taruh dalam hati kita? Benar ya saudara? Saudara, zaman sekarang kita bisa menerima informasi dari banyak jenis ya saudara. Kalau zaman dulu kan cuma baca koran, benar ya? Habis itu ada TV. Zaman sekarang saudara bisa dapat informasi apapun juga melalui telepon genggam. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang sebenarnya kita taruh dalam hati kita? Apakah kita menaruh firman Tuhan itu dalam kehidupan kita? Kalau saudara lihat di kitab Yosua, Tuhan itu berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan firman Tuhan di kitab Mazmur ini menyatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu. Apakah kita memiliki kerinduan yang sama seperti apa yang dimiliki oleh pemazmur ini? Dan yang terakhir saudara, kita akan melihat bagaimana kesatuan dalam tubuh Kristus ini merupakan hal yang indah saudara. Kenapa? Firman Tuhan menyatakan di dalam Kolose 3 ayat 14. Firman Tuhan menyatakan seperti ini. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tadi udah dibahas di Efesus. Kalau kita ini satu tubuh. Bagaimanakah kita bisa bersatu saudara? Bagaimanakah alat-alat musik ini bisa menjadi suatu harmoni yang indah. Ketika mereka memiliki kesatuan. Andai kata saudara, pianonya main dari kunci C, gitarnya main dari kunci F, gitu ya. Bassnya main dari kunci A. Kedengarannya gimana saudara? Berantakan, ya kan? Kenapa? Karena nggak memiliki kesatuan. Nah, dalam kehidupan kita saudara, ketika kita tidak menyadari bahwa kita ini mau untuk dipimpin oleh Tuhan sebagai dirijen, ketika kita berendak yang satu ke sini, yang satu ke sana, karena kita nggak tahu kita harus memiliki arahan dari orang yang sama, maka tidak ada kesatuan di antara kita. Benar nggak saudara? Seandainya saudara, nggak usah dari kunci dulu lah, nggak ada dirijen, ini masing-masing nggak ada yang tahu kapan mulainya. Yang satu mulai duluan, habis itu yang berikutnya. Kacau kedengarannya, benar nggak saudara? Nah, dalam kehidupan kita kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah kesatuan, penting bagi kita untuk melihat dirijen kita. Benar nggak saudara? Melihat tuntunan dari Roh Kudus, melihat apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Jadi setiap kita ini sebagai instrumennya Tuhan, sebagai alatnya Tuhan, kita bisa memainkan peranan kita, tetapi menjadi sebuah kesatuan. Firman Tuhan menyatakan yang menyatukan kita adalah apa saudara? Kasih. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Nah, kita akan akhiri saudara firman Tuhan dengan Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Kalau tadi kan kita bilang memikirkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang apa saudara? Sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan mau saudara supaya apa yang tadi udah kita dengar, kita mengerti kehendak Tuhan, karena Tuhan itu adalah orang yang mengatur segala sesuatu. Ketika kita mengikuti tuntunannya, maka otomatis saudara, kita ini bisa menjadi alatnya Tuhan. Dan yang terakhir saudara, firman Tuhan menyatakan di Mazmur 104 ayat 34, biarlah renunganku manis baginya, aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan saudara pada siang hari ini bagaimana peranan kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah sebagai satu tubuh. Sebagai sebuah simfoni yang indah di hadapan Tuhan. Ketika kita mau seperti itu saudara, maka firman Tuhan menyatakan itu merupakan yang manis dan indah di hadapan Tuhan. Yang enak didengar. Kalau kita semua saudara mengetahui apa yang harus kita lakukan karena Tuhan yang memimpin. Kalau seperti tadi saudara lihat perpaduan musik, karena mereka tahu dan mereka memainkan dalam nada dasar yang sama, mereka bisa menjadi perpaduan yang indah yang saudara bisa nikmati, amin. Dan di sini saudara kita mau sama seperti itu saudara dalam kehidupan kita. Ketika kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka kita bisa menjadi perpaduan yang indah. Baik di mata Tuhan maupun di hadapan orang lain. Supaya orang bisa diberkati. Amin saudara. Amin. Saya undang musik dan singer untuk kesini. Kita akan menyanyikan
sebuah lagu. Kalau firman Tuhan tadi menyatakan saudara di kitab Mazmur 19, kalau di sini firman Tuhan menyatakan ayat yang ke-15, kiranya Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Mazmur 104:34, biarlah renunganku manis baginya, aku hendak bersukaria karena Tuhan. Ini menyatakan bagaimana kita rindu untuk menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu mati buat kita dan memberikan hidupnya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis kau dengar. Katakan sekali lagi saudara. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Saya undang saudara untuk menyanyikan lagu ini. Kita akan pakai berdiri. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Kapan saudara? Selagi ku ada. Katakan kepada Tuhan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Oh, setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan
Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang menjadikan kami Tuhan alat di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengatur kehidupan kami Tuhan. Engkau adalah yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Sama seperti kami adalah alat-alat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan supaya kehidupan kami dipenuhi oleh-Mu Tuhan. Dan dalam pimpinan-Mu Tuhan, kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan Engkau yang memenuhi kami Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang akan terus Tuhan memberikan kami Tuhan hikmat-Mu Tuhan. Supaya kami bisa mengerti apa yang baik, apa yang indah, apa yang mulia, apa yang sempurna, dan apa yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.